Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai salam rahayu, Salam budaya, salam kebajikan. salam kebajikan. Alhamdulillah, salawat serta salam selalu kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, di malam yang tentunya indah ini kita bertemu lagi berdua. Alhamdulillah Kang. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Lintang Nusantara. Alhamdulillah. Ya mungkin ya, mohon bantuannya ya, mohon bantuan dukungnya. Betul. Jangan lupa subscribe channel kami, Like dukung, dan komennya. komen dan share sebanyak-banyaknya, dan juga jangan lupa bunyikan lonceng. Betul. Kreneng. Jadi ya setiap kita bikin video ya, orang-orang ganteng ini nanti timbul bunyinya cring. Alhamdulillah Kak. Alhamdulillah ya. Di malam yang indah ini kita akan membahas apa? Bahas tentang keilmuan yang disalahgunakan terhadap manusia yang salah menggunakan keilmuan dari leluhur kita. Di keilmuan leluhur itu banyak ya. Betul. Terutama di Nusantara ini bisa dibilang pusat keilmuan. Betul. Luar biasa. Keilmuan ya berpusat di mana ya? Tentunya ya dari para leluhur kita. Betul. Dari para wali, dari para raja terdahulu. Betul. Dari para ksatria perjuang terdahulu. Betul. Pasti ya. Beliau itu dibekali dengan keilmuan yang hebat. Betul. Nah, di zaman sekarang ini banyak yang menyalahgunakan keilmuan ya. Terutama keilmuan pelet. Nah, itu yang mayoritas Kang, terutama Kang. Jadi ya, kalau tampang tidak memadai, dukun yang bertindak pelet. Iya, cinta ditolak, dukun bertindak. Aduh. Jadi ada pelet, ada jarang goyang, gendam, hipnotis. Tuh. Ada bulu perindu. Apa itu bulu perindu Kang? Nah, jadi kita bahas satu-satu di sini. Aduh, bulu perindu tidak asing buat sedulur-sedulur ya, yang jomblo. Aduh. Ya mungkin awalnya kita akan membahas keilmuan jarang goyang. Waduh, jarang goyang. Aduh. Ini sudah tidak asing lagi ya. Betul, apalagi untuk penjuru Nusantara. Sudah banyak yang menyalahgunakan ilmu ini. Betul Kang. Sebenarnya ilmu ini tuh baik. Jadi para raja-raja terdahulu ini menggunakan ilmu ini untuk tidak ada yang seperti sekarang. Ya, kalau sekarang tuh yang tadi dikatakan cinta ditolak, dukun bertindak, ya semacam seperti itu ya Kang ya. Jadi jarang goyang zaman dulu itu digunakan untuk meluluhkan hati musuh. Betul. Kalau sekarang kan untuk lawan jenis. Ya, kadang perempuan untuk laki-laki untuk perempuan. Betul. Nah, zaman dulu itu digunakan untuk melumpuhkan lawan jenis. Melumpuhkan lawan. Ya. Dengan cara ajian yang jarang goyang ini. Gimana caranya untuk tidak Kang, antara kerajaan dan kerajaan untuk tidak berselisihan. Iya. Mana alangkah baiknya bernegosiasi. Mungkin seperti itu ya Kang ya. Jadi ajian jarang goyang itu dulunya itu seperti itu. Betul. Untuk menaklukkan hati musuh. Betul. Agar musuh itu ya bisa dengan mudah ditaklukkan, tidak dengan cara berperang. Betul. Zaman sekarang itu sudah disalahgunakan, terutama untuk bisa jadi untuk mendapatkan yang cantik ya sekarang. Aduh. Mendapatkan kembang desa lah. Aduh. Jadi ya sekiranya tampang beliau misalkan kurang memadai, ya itu bisa pakai jarang goyang. Harusnya tidak boleh. Betul. Ini yang banyak salah tafsir. Secara zaman dulu itu jarang goyang digunakan bukan untuk lawan jenis, melainkan untuk menaklukkan hati musuh. Betul. Agar dengan mudah ditaklukkan. Nah, tidak ada konflik seteru. Iya. Jarang goyang itu yang mempunyai itu Pangeran Ismoyo atau
Eyang Semar. Betul. Beliau yang punya itu. Betul. Jarang goyang itu bisa kita ketahui. Pangeran Semoyo atau Eyang Semar ini sepuhnya tanah Jawa. Betul. Bisa dibilang ya pembabat tanah Jawa. Beliau itu pembabat tanah Jawa. Alhamdulillah. Banyak ilmuwan beliau. Seperti apa? Jarang goyang ya. Iya. Termasuk itu tadi apa? Jawarendra nih. Iya. Tuh. Jawarendra ini sebagai pemanis bibir kita. Iya, supaya kita mengucap orang itu Percaya. Padahal kita berbohong. Betul. Nah itu juga dahulunya seperti itu. Untuk memanipulasi musuh. Betul. Kalau sekarang kan untuk memanipulasi atasan. Iya, betul. Kebanyakan untuk menipu sekarang. Disalahgunakan. Kalau zaman dulu itu sebenarnya untuk menjaga diri, memanipulasi musuh dengan ucapan kita. Jadi semisal kita mengucap, kamu pergi, jangan di sini. Awalnya dia niat jahat. Iya. Tapi kita ucap, kamu pergi, jangan di sini. Kembali dia. Iya. Tidak jadi menyerang kita. Betul. Nah itu Jawarendra itu. Sekarang itu bayar yang disalahgunakan Jawarendra itu, terutama untuk menaklukkan atasan. Banyak Kak untuk zaman sekarang ya, pekerjaan untuk kepentingan pribadi. Zaman sekarang, kalau zaman dulu serta merta untuk kepentingan dari kerajaan. Itu keilmuan dari Jawarendra. Ada juga keilmuan Pangabaran. Wah, Pangabaran. Itu mah buat orang-orang jahat juga ya. Zaman sekarang apa sih namanya? Ingin memegang kekuasaan, mandor. Iya, kan? Mandor. Wah, mandor. Jadi ya sekarang ini bagi orang yang pengen kekuasaan atau ingin disegani, betul, banyak ya mempunyai ilmu Pangabaran itu. Betul. Jadi agar orang-orang bisa tunduk. Ya sama seperti misalkan nih ada orang yang mau marah ke dia. Iya. Ya, dari di sana udah marah, tapi kalau di depan dia melihat mata kita gitu ya. Iya. Jadi orang itu tunduk. Tidak jadi marah ya. Luluh. Luluh ya. Karena melihat mata kita, pancaran mata kita. Nah itu termasuknya kewibawaan atau simamau, Pangabaran. Betul. Banyak yang disalahgunakan sekarang, terutama untuk kaum ya. Jadi bilang tadi mandor kan. Mandor. Bisa dibilang ya jagoan. Iya betul. Jawara ya kan. Jawara. Banyak yang memakai Pangabaran. Ada keilmuan gelap ngampar. Nah kalau gelap ngampar ini ilmuwan dari Mahapati Gajah Mada. Jadi tujuannya itu untuk ya beliau, kita tahu beliau itu Mahapati ya. Betul. Siapa yang tidak kenal Mahapati Gajah Mada? Beliau Mahapati besar dari kerajaan Majapahit. Nah tujuannya itu dia. Jadi tujuan keilmuan gelap ngampar itu selagi Mahapati Gajah Mada berperang, tapi dia tidak dilihat oleh musuh. Betul. Sedangkan musuh melihat Mahapati Gajah Mada. Sekiranya musuh melihat tapi pas di pedang atau di panah, tidak kena, tembus. Luar biasa. Nah itu keilmuan dari gelap ngampar. Seperti itu. Ada keilmuan pamadasan. Pamadasan jatuhnya dari Mahapati Gajah Mada juga. Nah tujuannya untuk apa itu? Itu tujuannya untuk macam-macam sih. Tapi lebih dominan ini untuk kekuatan fisik kan ya. Jadi orang yang mempunyai pamadasan itu tidak gampang lelah. Betul. Jadi kerja apapun dia, kerjaannya berat, tidak gampang lelah. Tidak mau capek. Mau mengangkat barang apapun, mengangkat mobil pun bisa dia. Dengan cara ilmu Pangabarannya apa? Pamadasan itu. Nah itu ilmuannya dari Mahapati Gajah Mada. Selanjutnya ada keilmuan ini apa? Lembu Sepilan. Wah itu mah tidak asing. Untuk zaman anak-anak zaman muda zaman sekarang ini banyak menyalahgunakan, terutama geng motor, anak-anak tawuran. Anak-anak tawuran itu tidak asing lagi.
kebanyakan memakai ilmu-ilmu lembu sekilan. Betul. Sebenarnya ilmunya itu bagus, leluhur kita itu mempunyai ilmuwan bagus yang harus diturunkan, harusnya diturunkan dengan generasi penerusnya yang bagus juga, tapi kebanyakan disalahgunakan. Betul. Sekarang itu banyak kan disalahgunakan untuk geng-geng motor, untuk kegiatan yang brutal. iya. Jadi lembu sekilan itu kegunaannya untuk, jadi ya sekiranya ada orang ingin mencelakai kita, jadi orang itu mengiranya kita Kena ya, kena ketonjok, padahal tidak kena, kita ada di samping belakang mundur selangkah, leset gitu. iya, meleset. Tapi bagi yang Melihat itu, bagi yang melakukan itu kena, padahal itu tidak kena. Itu yang disebut lembu sekilan. Lembu sekilan itu bisa dibilang ya memang itu Mahapati Gajah Mada juga yang punya. Tapi kalau saya dengar tuh kan apa, lembu sekilan itu banyak yang mengira itu ilmu hitam kan. Betul, benarnya tidak. Jadi ilmuwan leluhur Nusantara ini tidak ada yang hitam. Yang hitam itu cuma satu kan. Jadi ya ini beda ya. Ini keilmuan leluhur dan keilmuan dari bangsa siluman ya. Betul. Jadi ini yang saya bahas ini keilmuan dari leluhur. Iya. Jadi lembu sekilan ini keilmuan dari Mahapati Gajah Mada. Tapi banyak yang mengira itu ilmu hitam. Sebenarnya tidak. Tidak. Yang bikin hitam itu orang tersebut. Betul. Yang membawa ke ranah negatif. Iya, salah menggunakan. Nah itu salah mentafsirkan. Sebenarnya ilmu itu baik semuanya. Iya. Yang salah itu orangnya. Betul. Selanjutnya kita bahas ya Aji Guntur, Aji Karang dan Guntur Geni. Ya betul Kang. Nah itu beda-beda fungsinya tuh. Fungsinya beda-beda Kang. Kalau Aji Guntur itu seperti guntur atau petir Kang. Ya. Jadi ilmuwan itu digunakan ya itu kanuragan kalau kita. Kalau itu ilmuwan kanuragan ya. Ilmuwan udah para raja terdahulu, para kesatria terdahulu. Ya kita tahu Prabu Angin-Dharma punya itu. Betul. Terutama ya Mahapati Gajah Mada punya dari ilmuwan Guntur Geni itu. Terus ada Aji Karang. Nah Aji Karang itu untuk kekebalan juga. Jadi semisal dia kena benda tumpul atau kena benda tajam di badan itu, badannya mengerah seperti karang, tumpul berbalik gitu ya. Justru senjata tajam itu ketika kena badan malah senjatanya yang patah atau hancur. Nah itu ilmuwan leluhur seperti itu yang dipakai untuk berperang atau melindungi diri. Betul. Kalau sekarang kan beda, banyak yang menyalahgunakan, banyak yang berunjuk jagoan nih, gua nih punya keilmuan ini, ditunjukkan. Itu yang salah, repot kalau gitu kan. Itu jadi itu ilmuwan Mahapati Gajah Mada dan juga berpusat di Eyang Semar. Selanjutnya ada keilmuan Waringin Sungsang. Itu hanya orang-orang kelas tinggi yang mempunyai kan. Itu juga hampir banyak juga kan yang salah gunakan. Walaupun tapi tidak banyak yang mempunyai Waringin Sungsang. Tidak sembarangan orang. Ya kita tahu Waringin Sungsang itu ilmu yang kelas atas. Jadi bagi orang yang mempelajari itu ya pasti ada pantangannya. Pasti membelinya dengan cara apa itu ada. Pasti kan. Jadi ilmu Waringin Sungsang itu ilmu para raja terdahulu. Betul. Terutama yang berpusat di Eyang Semar ini. Betul. Tujuannya itu untuk apa? Untuk menyerap keilmuan lawan, bisa untuk menyerap energi lawan bisa. Nah jadi itu Waringin Sungsang itu ya memang sedikit yang punya di Nusantara ini. Tidak banyak kan? Apalagi di zaman sekarang. Ya bisa dibilang ya yang sepuh saja yang punya Waringin Sungsang. Betul.
Terus ada keilmuan dari Pancasona. Wah, Pancasona mah tidak asing lagi Tidak kan. asing ya. Sangat menggemparkan Nusantara oleh Pancasona. Banyak yang mencari-cari. Banyak cari-cari. Kalau mau lebih jelas lagi nonton Berry Prima. Ya mungkin ya bisa berjalan di air, Ya, bisa terbang, bisa terbang, bisa menghilang. bisa menghilang. Nah itu juga keilmuan kelas Atas. atas. Tidak sembarang orang yang mempunyai, apalagi di zaman sekarang. Waduh, Cukup berat memang betul. pantangannya. Ya, itu kembali lagi, itu terdahulu tujuannya untuk penjaga diri. Seperti sekarang juga tidak banyak yang punya, karena ya memang keilmuan ini keilmuan yang memang sangat apa bisa dibilang ya, Sakral. buat keilmuan dari Pancasona ini. Betul. Nah, siapa yang punya Pancasona? Siapa Kang? Aduh. Ya, kembali lagi berpusat di Kanjeng Yang Semar. Pusatnya berarti yang Semar. Kanjeng Semar. Jadi ya pusatnya Kanjeng Semar, bisa diturunin dengan para wali. Itu keilmuan Pancasona. Jadi keilmuan Pancasona itu diciptakan untuk melawan atau menandingi keilmuan Lawarontek. Oh iya betul Kang, kan ada filmnya yang tadi saya katakan itu di Berry Prima. Ya. Benar ya Kang ya. Jadi ya bisa dibilang kalau Lawarontek ini ilmuwan yang ilmu hitam ya. Betul itu ilmu hitam. Jadi diciptakan Pancasona itu untuk Menandingi ya. menandingi dari Lawarontek tersebut. Nah itu tidak banyak yang punya Pancasona zaman sekarang. Masih banyak ya keilmuan luhur Nusantara. Betul. Kalau kita ulik di sini. Lalu ada keilmuan dari Maliraga. Wah, itu lagi Kang. Aduh. Ini keilmuan kelas kakap semua. Wah, itu mah udah bukan Jadi ya ilmuwan kaleng-kaleng nih Kang. memang tidak banyak yang punya, terutama di zaman sekarang. Di zaman dulu pun hanya orang-orang yang mempunyai darah biru saja, Susah. yang jawara itu kesatria itu. Nah itu ilmuwan dari ilmuwan tersebut, Maliraga. Wah, Nah tapi Maliraga apa logo suka? Maliraga Kang. Maliraga. Nah Maliraga ini apa buktinya? Jadi kita, misal kita lagi sholat nih. Iya. Ini kalau orang yang mempunyai ilmu Maliraga ya. Iya Kang. Jadi misal kita lagi berzikir lah. Iya. Nah jadi raga kita bisa keluar, Oh seperti itu Kang. bisa melihat diri kita sendiri yang sedang zikir. Nah itu Masya Maliraga. Allah. Jadi Maliraga ini bisa kita perintah. Misalkan Maliraga ini kalau udah menyerah-serah dengan tubuh ya. Iya. Jadi misalkan kita mempunyai ilmu Maliraga, bisa kita perintah misalkan. Nah ini untuk orang terdahulu ya. Betul. Khususnya untuk mata-mata penting nih Maliraga. Wah, Kalau penting. zaman kerajaan dulu. Betul. Jadi Maliraga ini tugasnya untuk mata-mata. Jadi ketika beliau mempunyai ilmu Maliraga, beliau tidak tinggal membaca, ya mungkin membaca ajian atau apa ya. Iya. Jadi beliau membaca ajian, ini raganya yang berjalan. Jadi semisal kita ada di Bekasi nih, Iya. bisa raga kita berada di Surabaya. Luar biasa. Bisa. Itu yang disebut Betapa Maliraga. hebatnya leluhur kita dulu Betapa Kang ya. hebat leluhur kita. Terdahulu kita harus membanggakan luhur Nusantara kita. Betul. Sedangkan Indonesia ini apa yang tidak punya kita? Kita semua punya. Kita semua punya. Betul. Tidak kalah kita dengan bangsa-bangsa asing. Harusnya kita lebih ke membanggakan luhur-luhur kita, Betul. bukan menyembah. Betul. Beda dengan menyembah. Beda. Ya, kita menyembah ya hanya satu, yang Gusti maha Allah. kuasa ya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu dari keilmuan Maliraga. Maliraga. Nah Maliraga itu siapa yang punya? Siapa Kang? Aduh. Nah keilmuan Maliraga ini yang punya itu Prabu Niskala Wastu Kencana. Mungkin Akang tidak asing kan? Prabu Niskala Wastu Kencana. Tidak asing Kang. Beliau itu raja dari kerajaan Galuh. Galuh Kang.
Jadi itu kakek dari Mahaprabu Siliwangi, Niskalawastu Kencana itu. Luar biasa. Sedangkan Prabu Niskalawastu Kencana itu mempunyai 2 orang putra. Satu itu Prabu Dewa Niskala, dan putra yang satu lagi itu Prabu Susuk Tunggal. Nah, jadi Prabu Niskalawastu Kencana itu memerintah kerajaan Galuh ya. Nah, karena mempunyai 2 orang putra, jadi beliau memecah 2 kerajaan tersebut menjadi Sunda Galuh agar tidak terjadi perebutan tahta. Betul. Nah, kalau Prabu Niskala itu Sunda ya. Prabu Dewa Niskala itu kerajaan Sunda. Galuh. Sementara Prabu Susuk Tunggal itu kerajaan Sunda. Nah, kalau Prabu Susuk Tunggal ini mempunyai nama panjang ya, Sang Halimungan Susuk Tunggal. Nah, beliau memerintah kerajaan Sunda. Jadi pembatas kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh itu di Sungai Citarum. Nah, jadi dari Sungai Citarum sebelah barat itu kerajaan Sunda yang dipimpin oleh Prabu Susuk Tunggal. Nah, itu wilayahnya sampai ke Bandar Lampung. Prabu Susuk Tunggal itu wilayah kekuasaannya sampai ke Bandar Lampung. Sementara dari Sungai Citarum ke timur itu diperintah oleh Prabu Dewa Niskala. Nah, itu dia memerintah kerajaan Galuh. Nah, batas kerajaan Galuh ini sampai ke ujung timur di Sungai Cipamali Brebes. Nah, itu batas dari kerajaan Galuh. Prabu Dewa Niskala itu lebih familiar ya Prabu Anggalara. Beliau itu ayahanda dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Nah, jadi itu ya ilmuwan dari apa? Maliraga kan? Maliraga betul. Ya. Nah, ini ada yang lebih tingkatannya lebih tinggi dari Maliraga. Apa tuh kan? Yaitu Rogo Sukmo. Waduh, Rogo Sukmo itu tingkatannya lebih tinggi dari Maliraga. Tapi beliau itu satu. Yang punya itu Prabu Niskalawastu Kencana sama. Cuma ini tingkatannya lebih tinggi di atas Maliraga ya. Jadi Rogo Sukmo itu raga kita bisa berpencar. Misal kita di sini, jadi raga kita bisa berjalan. Ini bukan sukma saja ya, raga kita terlihat oleh sama manusia. Zohir, betul, terlihat. Beda ya Rogo Sukmo sama Maliraga. Nah, kalau Rogo Sukmo itu yang terlihat, yang zohir. Jadi kita ya macam-macam tingkatan ya. Ada yang bisa raga sukma ada 3 raga. Betul. Nah, yang paling tingkatannya tinggi ini kita bisa membelah Rogo Sukmo kita ini 7. Nah, kita tahu sendiri. Yang bisa itu hanya Raden Kian Santang atau Raja Sangar atau Sunan Rahmat Suci yang bisa membelah menjadi 7. Masya Allah. Sungguh luar biasa ya karomah para wali. Leluhur kita orang hebat yang harus kita banggakan harusnya. Leluhur kita ini kita harus memperkenalkan dengan generasi penerus kita. Betul. Agar tidak tergerus oleh zaman, agar tidak tergantikan oleh Alawi, Wahabi, Hadramaut. Nah, itu beliau itu datangnya di tahun 1800 sebenarnya. Tidak serta-merta tahu sejarah kita. Sedangkan sejarah kita itu lahir sejak sebelum Masehi, jauh sebelum Masehi. Apalagi saya mendengar tuh sampai menghilangkan nama 9 wali. Betul. Itu yang saya bikin geram juga kan. Tidak menghargai ulama-ulama kami. Betul. Para wali-wali kami yang membangkitkan Nusantara ini sampai jadi saat ini. Yang harus kita perangi hal seperti itu. Betul. Yang menghilangkan budaya-budaya kita. Betul. Yang menghilangkan dari
leluhur kita digantikan leluhur mereka. Ya mereka cuma pendatang, tahu apa tentang Nusantara ini, bagaimana perjuangannya para wali-wali Allah yang ada di Nusantara ini. Betul, Islam tidak serta-merta langsung datang begitu saja. Dari Betul. tanah Arab, dari tanah negeri campak, ya pasti ada proses di situ. Betul. Ada proses dari leluhur-leluhur kita. Jadi itu apa tadi pembahasan dari Rogo Sukmo itu yang mempunyai itu, atau yang mewarisi ya dari para leluhur-leluhur terdahulu itu, Prabu Dewa Niskala Wastu Kencana. Prabu Niskala Wastu Kencana. Nah, ada keilmuan itu, keilmuan pelet ada. Ini yang banyak disalahgunakan, ini pelet. Cinta ditolak, dukun bertindak. Sama seperti jarang goyang kan ya. Tapi ini masih di bawah tingkatan jarang goyang ya. Iya, di bawahnya ya. Jadi pelet itu semacam mantra atau guna-guna yang dikeluarkan oleh mulut kita atau mulut si dukun. Iya. Jadi kalau kita tidak punya amalan zaman sekarang itu, kita bisa ke dukun. 200.000 bisa Kang? Bisa. Aduh, jangan 200.000. Zaman sekarang 50.000 juga ditanggapin. Jangan 50.000 Kang, rokok sebungkus dulu. Jadi ini aduh repot Kang ini makanya. Bisa dibilang tipu daya seperti itu. Betul. Adanya dukun-dukun di sini bukannya malah memperbaiki budaya kita, malah memperkeruh budaya kita. Betul. Adanya dukun-dukun seperti itu. Ya memang dukun-dukun seperti itu hanya mementingkan kepribadian pribadi, bukan mementingkan kebersamaan atau di Nusantara ini. Jadi saya bukan menjelekan dukun ya. Betul. Bukan. Tidak ada seperti itu. Jadi yang saya bahas ini tentang menyalahgunakan keilmuan tersebut. Betul. Ilmuwan itu semuanya baik, cuma digunakan dengan salah. Keilmuan itu semuanya tidak ada yang jelek, semuanya bagus semua ya. Cuma itu satu, kembali lagi karena manusianya sendiri yang menyalahgunakan. Membikin jelek itu manusia sendiri. Itu leluhur kita. Beda dengan keilmuan dari para siluman. Ada keilmuan para siluman, ada itu seperti Batara Karang itu. Batara Karang itu jatuhnya keilmuan dari siluman. Betul. Memang orang yang punya ilmu Batara Karang itu tidak akan diterima oleh bumi. Jadi dia ya Allah, malah mengecil jadi jenggot. Ya memang orang yang punya Batara Karang itu kesaktiannya memang luar biasa, tidak mempan oleh apapun. Ya, tapi kembali ke sisi lainnya ya, itu ada buntutnya, ada efeknya nanti. Nah itu keilmuan itu ya. Betul. Keilmuan dari Batara Karang. Bahas tadi keilmuan pelet ya. Iya. Keilmuan pelet itu yang punya itu Nyi Pelet. Nyi Pelet kan? Ya. Nyi Pelet itu bisa dibilang dulu abdi dalam dari kerajaan Galuh. Galuh kan? Ya. Nyi Pelet itu dulu ya, ini dari pandangan saya ya. Ya betul. Dari pandangan orang kan beda-beda. Tapi kebenaran hanya milik Gusti Allah. Nah, kalau pandangan seseorang memang berbeda. Jadi Nyi Pelet ini dulunya hidup di kerajaan Sunda, abdi dalam kerajaan Sunda ya. Nah beliau itu mempunyai ajian pelet ini untuk memikat. Nah, dulu itu beliau itu ditugaskan untuk memikat musuh. Memikat musuh kan? Ya, terutama yang dia pikat itu panglima, agar luluh oleh beliau. Panglima musuh. Itu Nyi Pelet, tugas Nyi Pelet. Tugasnya? Iya. Jadi kan kalau panglima yang sudah kena, ya prajuritnya otomatis kocar kacir. Betul. Itu yang dituju itu dari Nyi Pelet, dari keilmuan pelet itu. Iya. Jadi sekarang banyak menyalahgunakan. Betul. Memang tidak berjalan dengan semestinya. Baik memang keilmuannya seperti itu, Nyi Pelet itu. Nah sekarang ada keilmuan dari banyak memang ya keilmuan di Nusantara ini. Kalau kita kupas satu persatu memang banyak sekali. Tidak selesai semalam kan? Betul. Jadi ya saya hanya beberapa saja ya. Menyampaikan beberapa saja, tidak full ya.
ada keilmuan dari, nah ini yang paling terkenal ini, Apa tuh Kang? ilmuwan dari Kanjeng Sunan Kalijogo, yaitu laduni, ucap nyata, atau ya bisa dibilang ya padepokan kita. Iya, alhamdulillah. Kami dari Padepokan Trisai Banten. Karomah Sunan Kalijaga, ucap nyata. Jadi keilmuan laduni itu ya itu tujuannya untuk siar agama. Betul. Jadi orang yang punya ilmu laduni itu ya orang yang apa namanya berpegang teguh oleh syariat Islam. Betul. Ya tidak boleh melanggar pantangan-pantangan yang diberikan seperti berzina, berjudi, mabuk, itu kan pantangan-pantangan dari Islam. Betul. Nah tujuannya atau inti dari keilmuan laduni itu ya itu termasuk untuk siar Islam juga. Betul. Untuk menjaga badan juga bisa. Betul. Menjaga tolak bala. Betul. Menjaga dari sihir, hal-hal yang memang yang tidak diinginkan, tidak diinginkan untuk diri kita sendiri, itu bisa kita tangkap dengan ilmu laduni. Ya, terutama untuk diri kita juga Kang ya, untuk melawan hawa nafsu. Betul. Jadi manusia ini yang harus dilawan itu hawa nafsu. Betul. Musuh terbesar kita, terutama musuh terbesar laki-laki itu hawa nafsu. Betul. Gitu. Nyat bahenol dikit. Aduh repot Kang. Aduh, astagfirullah. Bahenol. Gemoy. Bukan Ya. gemoy zaman sekarang apa Kang? Hah? Tobrut. Aduh, astagfirullah. Ya. Tuh ya. Kita ngobrol santai aja, bercandanya dikit, ya. Seriusnya. Ya itu yang dinamakan apa namanya ilmu laduni ya, untuk menjaga hawa nafsu kita, menjaga syariat Islam kita. Betul. Untuk menjaga sholat 5 waktunya. Iya. Tidak bolong-bolong, itu memang udah kewajiban sebenarnya. Harus. Jadi Sunan Kalijaga itu dulu berdakwah dengan salah satunya ini ilmuwan laduni ini. Masya Allah. Kita tahu Sunan Kalijogo itu anak dari Adipati Tuban atau Adipati Wilokita. Beliau itu muridnya dari Kanjeng Sunan Bonang. Nah, Sunan Kalijaga ini mempunyai murid namanya Ki Joko Tingkir atau Karebet. Wah, itu tidak asing. Nah, itu tidak asing bagi masyarakat Jawa Tengah khususnya. Betul. Ki Joko Tingkir atau Mas Karebet itu raja dari Kerajaan Pajang atau Sultan Hadiwijaya. Nah, dia mempunyai ini, dia terkenal mempunyai sabuk inten. Sabuk inten Mas Karebet itu. Jadi dia Allah. mempunyai sabuk inten itu. Nah, sabuk inten itu tidak mempan oleh benda apapun. Ujung kekebalan juga Ya. ya. Jadi ya kita tidak bukan mempercayai keilmuan ya, atau Betul. menduakan keilmuan dengan Gusti Allah. Betul. Jadi kita hanya syariat saja. Jadi Allah ya di suatu sisi ya Allah menolong kita secara langsung, di satu sisi juga Allah menolong kita dengan cara apa? Dengan cara melalui wasilah. Wasilah benda tersebut ya Kang. Iya. Jadi benda tersebut atau keilmuan tersebut hanya kita jadikan wasilah. Iya. Boleh kita yakini, tapi nggak boleh kita imani. Betul. Nah, gitu ya. Beda tuh Kang. Beda tipis lah nggak? Yakini dan diimani. Banyak Tipis, yang Kang. masalah tafsir ini. Tipis itu Kang. Jadi ya banyak habib sekarang tidak mempercayai jimat gitu. Sedangkan jimat itu dari dulu sudah ada. Bahkan sihir pun di zaman Nabi itu Sudah ada. Betul Kang. Jadi itu bukan jimat. Jadi itu hanya wasilah atau perantara. Betul. Boleh kita yakini, tapi nggak boleh kita imani. Betul Kang. Sementara yang kita imani itu Sang Maha Tunggal, Betul. Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu ya, keilmuan dari laduni. Selanjutnya ada keilmuan dari Kanjeng Sunan Ampel. Kanjeng Sunan Ampel. Ya ini tidak banyak yang tahu ya. Mungkin ada padepokannya.
Betul. Sambatan malaikat, ilmuwan dari Kanjeng Sunan Sunan Ampel. Nah itu bisa dibilang itu sambatan malaikat itu dahulunya itu untuk medis ya? Hal-hal medis. Jadi ketika orang itu lagi sakit atau orang itu lagi tidak fit badannya, itu bisa memakai sambatan malaikat itu. Jadi sambatan malaikat itu hanya dipopulerkan atau dinamakan oleh secara hakikat manusianya saja. Iya. Tapi kalau Sunan Ampel itu menyebutnya itu sakti kijang itu. Dari sambatan malaikat itu ilmuwan dari hanya Sunan Ampel ya. Betul. Banyak dari para ajengan ini ilmuwan dari kenal Kanjeng Sunan Gesi, Sunan Kudus ya, Sunan Gunung Jati, banyak ilmuwan itu mutlak dari ilmuwan luhur kita Nusantara ini khususnya. Nusantara bukan hanya kayak budaya dan alam, mempunyai semuanya, ilmuwan terutama. Betul. Ini banyak ilmuwan seperti pengasihan. Jadi kita bukan mengimani ilmuwan itu, bukan menduakan ilmuwan itu dengan Gusti Allah. Betul. Kalau kita menduakan itu musyrik ya. Betul. Jadi itu hanya sekedar wasilah, meyakini bahwa ini kekuasaan Allah. Betul kan. Tapi ya yang harus kita mengimani itu ya Gusti Allah. Tidak serta-merta Allah menciptakan suatu benda tanpa manfaat. Betul kan. Yang Allah ciptakan benda apa itu pasti mempunyai manfaat tertentu kan. Semua hewan yang ada di muka bumi ini, mereka hidup pasti mempunyai manfaat. Terutama kita sebagai manusia. Iya, makhluk ciptaan Allah itu. Jadi kita jangan serta-merta berfanatik. Betul. Bilang ini musyrik, ini budaya. Wong Jawa harus jangan hilang Jawanya. Betul. Sementara orang Sunda ya jangan hilang Sundanya. Betul. Budaya itu harus dilestarikan. Betul, harus dijaga ya, dengan baik. Seperti misalnya ada upacara adat. Betul. Ada upacara sedekah bumi. Betul. Itu harusnya kita jaga. Betul. Karena itu kita menghormati leluhur. Betul. Bukan kita musyrik itu. Bukan. Itu tradisi. Betul. Harusnya kita jaga. Kan yang dari pendatang dari itu yang mencah belah Nusantara ini kan. Yang bikin ini. Ya Balawi itu terutama. Ini musyrik. Sebenarnya tidak. Mereka hanya pendatang, tidak tahu budaya kita. Bilang ini musyrik. Ya, sementara dari Hadramaut itu ya itu datangnya dari abad ke-18 atau 1800. Betul. Ya, mereka kesananya mereka tidak tahu cerita kita. Betul. Ya, jadi kita harus memerangi itu. Jangan sampai kita tergantikan oleh orang-orang asing. Betul. Itu sama juga disebut penjajah. Betul. Jadi kita sekarang ini tidak melawan penjajah dengan senjata. Justru yang melawan penjajah zaman sekarang ini lebih kejam. Itu dengan fitnah. Betul. Dengan pembelokan ajaran-ajaran, pembelokan sejarah. Itu sama juga seperti kita dijajah. Harus kita perangi sebagai kita muda-mudi dari Nusantara ini. Terutama kita melanjutkan Sumpah Palapa dari Mahapati Gajah Mada. Harus bersatu Nusantara ini, tidak boleh terpecah belah. Dari zaman sekarang memang hampir terpecah belah Nusantara. Betul kan, apalagi untuk yang melihat tradisi-tradisi, banyak yang mengira seperti ini dan seperti itu. Itu bahaya itu. Kita tuh di Nusantara ini mempunyai 5 agama kan. Betul. Itu harus rukun. Tidak ada di negara-negara lain yang mempunyai 5 agama.
sementara kita cuma satu, yaitu di Nusantara saja. Kita tidak saling sikut. Iya, harus menjaga toleransi tersebut yang oleh dipegang teguh untuk presiden kita yang pertama, Bung Karno. betul. Nah, itu ya. Jadi sebelum ada 5 agama ini juga ada agama leluhur kita. Ada lagi, Ada Kapitayan, Kejawen, dan Sunda Wiwitan. wah iya Kang, kalau saya untuk yang satu itu Sunda Wiwitan tidak asing. Nah, Kang, itu tidak asing, terutama betul. bagi suku Baduy ini tidak asing. Iya, Beliau itu Sampurasun. terutama Prabu Pucuk Kumun itu ya, agamanya itu Sunda Wiwitan. Prabu Susuk Tunggal atau Sang Hyang Tunggal itu agamanya Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan. Terutama yang menjaga adat sampai sekarang ini harus kita hormati itu dari suku Baduy. Beliau itu sangat menjaga adat istiadat dari leluhur mereka yang masih memeluk agama Sunda Wiwitan. Sejatinya kita hanya berpulang ke saat yang Maha Esa, Maha Tunggal, yaitu Gusti Allah. Betul. Seperti itu. Jadi itu ya keilmuan Nusantara. Sebenarnya banyak. Betul. Cuma ya kalau dijabarkan semua, dikupas semua ini tidak cukup 1 hari. Jadi itu obrolan santai kita. Betul. Pada pertemuan kali ini. Ya alhamdulillah bisa bertemu lagi, berjumpa lagi. Betul. Insya Allah untuk kedepannya kita akan lebih sering membahas sejarah Nusantara, terutama sejarah yang tersirat. Ya kita tahu di pembahasan sebelumnya ya, sejarah itu ada yang tersurat dan tersirat. Nah yang tersirat ini yang belum terungkap. Betul. Jadi mungkin lewat wasilah kita akan mengungkap sejarah yang tersirat ini. Ya, kembali lagi ya, bagi yang percaya ya silahkan. Betul. Bagi yang tidak percaya ya tidak apa. Ya karena mempunyai pandangan masing-masing. Betul. Ya. Pandangan yang berbeda. Betul. Jadi ya itu hak masing-masing, hak sedulur-sedulur masing-masing tentang mempercayai kami atau tidak, itu hak sedulur-sedulur. Nah yang kita ingat itu harus satu ya, kebenaran itu hanya Gusti Allah, milik Gusti Allah. Kita hanya sebagai makhluk, pasti ya banyak pandangan-pandangan yang berbeda. Betul. Dari sudut pandang berbeda. Betul. Jadi ya seperti itu pembahasan kita malam ini ya, tentang ilmuwan dari para leluhur. Betul. Mungkin ya kedepannya kita akan membahas lebih banyak lagi. Iya. Lebih banyak lagi sejarah di Nusantara ini ya. Jadi mungkin ya di pertemuan malam ini sudah cukup kita. Ya. Dengan kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata atau yang menyinggung perasaan sedulur-sedulur. Mohon maaf. Jadi kami tidak menyudutkan siapapun. Betul. Jadi kami hanya untuk kepentingan bersama di sini. Betul. Hanya ingin membenarkan. Akhir kata saya mengatasnamakan berdua, mengatasnamakan Lintang Nusantara, pamit undur diri. Salam budaya, salam rahayu, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.